Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi aujaba shoma ramadhana ala ibadihil muslimin la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Orang yang menjumpai bisa beribadah di dalam bulan Ramadan tentunya dengan sehat, aman, kuat, lancar dan barokah adalah orang-orang pilihan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam hadis Ibnu Majah ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah pernah berkata bahwa suatu saat ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan untuk masuk Islam secara bersamaan. Jadi dua orang ini Islamnya bersamaan. Yang satunya selalu mengutamakan ibadah yang bentuknya jihad, sedangkan yang satunya lagi ibadah yang biasa. Sampai pada akhirnya seorang laki-laki yang mengutamakan ibadah jihad tersebut mati di dalam medan peperangan, berarti mati syahid. Dan yang satunya masih hidup sampai tahun depannya. Jadi setahun masih punya umur, kemudian meninggal biasa, dalam keadaan ibadah biasa, bukan sebagai orang yang mati syahid. Lalu Thalhah bercerita lagi bahwa suatu saat dia pernah bermimpi dipertemukan oleh Allah di depan pintu surga oleh dua orang ini, dengan dua orang ini. Jadi dia bermimpi bertemu dengan dua orang ini di depan pintu surga. Kemudian ada malaikat penjaga pintu surga memanggil orang yang dari dua orang laki-laki itu yang matinya mati biasa, yang setahun setelah orang yang mati syahid, diberikan kehormatan untuk masuk surga lebih dulu. Dan orang yang mati syahid masih ditahan, belum boleh masuk surga. Setelah itu baru orang yang kedua, orang yang mati syahid diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga. Ketika Thalhah mau masuk, Thalhah dilarang. Maaf, kamu tidak boleh masuk karena kamu masih punya sisa umur di dunia. Lalu Thalhah terbangun karena itu adalah mimpi. Namun mimpinya Thalhah membuat Thalhah bertanya-tanya, kenapa di dalam mimpi itu yang diperbolehkan masuk ke dalam surga lebih dulu adalah orang yang mati biasa? Kenapa bukan orang yang mati syahid? Lalu Thalhah bertemu dengan para sahabat-sahabat yang lain, mendiskusikan mimpi itu, dan semua sahabat terheran-heran. Mereka bingung, kenapa ya kok mimpi kamu seperti itu? Kenapa yang diperbolehkan masuk surga lebih dulu adalah orang yang mati biasa, bukan yang mati syahid? Lalu keheranan para sahabat sampailah kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi berkomentar dengan Nabi bersabda, atas dasar apa kalian heran? Bukankah orang yang mati biasa itu menjumpai bulan Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan terdapat lipatan pahala yang sangat banyak sekali. Dan di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada pahala itikaf, ada ibadah itikaf, yang ketika seseorang itikaf di dalam masjid, seluruh kebaikan, seluruh pahala kebaikan mengalir kepada orang tersebut. Dan di dalam 10 malam yang akhir, dalam rangka orang-orang mengejar itikaf, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ibadah di dalam satu malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sangat wajar jika orang yang mati biasa dimasukkan surga lebih dulu, mengalahkan orang yang mati syahid. Walaupun memang mati syahid adalah asyraful maut, mati yang mulia. Nah, dari hadis tersebut menceritakan bahwa Allah sangat menghormati orang yang menjumpai bulan Ramadan. Dan kita supaya berdoa agar kita dan keluarga, orang-orang yang kita cintai bisa hidup sampai menjumpai bulan Ramadan dan ibadah dalam keadaan sehat, kuat, aman, lancar, dan barokah. Ada keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat dibuka. Jadi saat orang mengerjakan ibadah, pahalanya bukan dilipatkan hanya 10, bukan. Kalau di bulan yang normal, bukan bulan Ramadan, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Kalau
bulan Ramadan, rahmat dibuka oleh Allah, pahalanya dilipatkan lebih daripada 10. Lalu pintu-pintu neraka jahanam ditutup menghormati bulan Ramadan. Artinya peluang bagi setan untuk menggoda manusia, khususnya orang-orang Islam, untuk berbuat dosa, ini semakin disempitkan oleh Allah peluangnya ketika bulan Ramadan. Karena memang para setan, para jin yang nakal, jin yang sesat, menyesatkan manusia, itu dirantai pada bulan Ramadan. Tidak punya keleluasaan untuk menggoda umat manusia berbuat dosa seperti di bulan-bulan biasa. Tentang lipatan pahala sekarang, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'afu al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i matidifin ila masya Allah. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Dari 10 dilipatkan menjadi 700, bahkan sampai sekehendak Allah. Kecuali puasa, kata Nabi. Kecuali puasa. Kalau puasa pahalanya lebih daripada itu. Bukan dilipatkan 700 sampai sekehendak Allah, bukan. Pahala puasa itu nanti spesial. Allah yang akan memberikannya langsung. Kenapa? Karena kata Allah, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untuk saya dan sayalah nanti yang akan membalasnya. Nanti Allah akan siapkan surga yang luar biasa, kejutan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dan dilanjutkan juga dengan bunyi hadisnya, lisoim farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Kesenangan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Semua pasti sudah paham ya. Ketika kita berbuka, wah, dahaga, lapar, hilang. Apalagi memang di depan kita sudah ada makanan-makanan, hidangan-hidangan yang kita sukai ya. Niatnya pengen makan semuanya, tapi ternyata 1 gelas air hangat saja, teh manis saja sudah membuat kita kenyang. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang tadi saya sebutkan, Allah siapkan kejutan, surprise buat orang-orang yang berpuasa. Terlebih lagi punya amalan ibadah puasa sunnah. Di Ramadan saja ada surprise dari Allah. Karena memang orang-orang tersebut, kata Nabi, rela meninggalkan syahwatnya, rela meninggalkan lapar dan hausnya, membiarkan lapar dan hausnya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Bahkan di akhir sabda Nabi mengatakan bahwa wala khulufu fami soim atyabu indallah mirrihil miski. Dan niscaya bau mulutnya orang yang puasa, kita bisa bayangkan ya, bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Ini subhanallah. Saking cintanya Allah, sukanya Allah, senangnya Allah dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa, sampai Nabi bersabda demikian. Oleh sebab itu, wahai saudaraku sekalian, ketika kita memang ditakdirkan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan, maka pergunakanlah ibadah dengan sebaik-baiknya. Pergunakan Ramadan untuk kita gunakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Karena belum tentu kita akan menjumpai Ramadan yang setelahnya. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan? Ada beberapa acuan buat kita agar bisa fokus melaksanakan ibadah dengan maksimal di dalam bulan Ramadan. Ada 5 sukses yang harus kita kejar. Yang pertama adalah jelas sukses melaksanakan ibadah puasanya. Jauhkan diri dari perkataan dusta, marah, dan hal-hal lain yang menyebabkan menurunnya pahala ibadah puasa kita. Berusaha tidak hanya menahan lapar dan haus, tentunya menahan yang lain-lain yang bisa menyebabkan pahala ibadah puasa kita menurun. Yang kedua adalah sukses melaksanakan ibadah tarawih. Ibadah sholat tarawih itu hakikinya adalah sholat tahajud, wahai saudaraku. Hakikinya adalah sholat lail. Nah, para sahabat ya di dalam zaman kekhalifahan Umar itu diijtihadkan, diperintahkan oleh Umar melaksanakan ibadah sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dan di awal malam, karena dikhawatirkan di akhir malam banyak yang terlewat. Jadi lebih baik diawalkan. Nah, sudah dikerjakan di awal malam, kita berusaha selama setiap malam selama bulan Ramadan itu tidak kosong dari sholat tarawih.
seandainya suatu saat di malam bulan Ramadan, ketika waktu Isya datang, kita sedang ada dalam perjalanan, maka sempatkanlah sebelum tidur kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, sejumlah rakaat juga yang seperti biasanya kita kerjakan dalam sholat tarawih. Yang ketiga adalah sukses tadarus Al-Quran, sukses membaca Al-Quran. Kita targetkan minimal selama bulan Ramadan khatam 1 kali baca Al-Quran. Syukur-syukur 2 kali, 3 kali, bahkan memang ada ya saudara-saudara kita yang dalam bulan Ramadan bisa khatam itu 5 kali. Luar biasa, ya Allah kasih kefadolan, bahkan lebih daripada 5. Tapi minimal 1 kali khatam saja itu sudah sangat luar biasa. Karena pahala yang diberikan oleh Allah tidak biasa, tapi sangat-sangat luar biasa. Lalu yang sangat penting juga adalah sukses untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Namanya Lailatul Qadar ya, malam yang berpangkat, berarti turunnya di malam hari. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam di keesokan harinya. Itu durasi yang sangat panjang untuk kita melaksanakan ibadah meraih Lailatul Qadar. Jadi diusahakan selama 10 malam yang akhir jangan ada alfa 1 malam pun. Kita sikapi dari saat ini, kita sikapi dari sekarang. Jika Anda mungkin seorang karyawan, mungkin bisa ambil cuti. Jika Anda adalah seorang pebisnis, Anda bisa sikapi bisnis Anda agar tidak mengganggu ibadah Anda di dalam bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu hanya Allah turunkan spesial untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sebelumnya belum pernah ada turun Lailatul Qadar. Zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad belum pernah ada. Nah, beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bisa merasakan turunnya Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah. Ini adalah kunci diterimanya amalan kita di dalam bulan Ramadan. Jika seorang melaksanakan ibadah, puasa dan lain sebagainya di dalam bulan Ramadan, tapi tidak menunaikan zakat fitrah, maka pahala Ramadannya menggantung di langit. Sayang sekali, nanti kelamaan gantung di langit, hilang pahalanya. Jadi diusahakan yang terakhir zakat fitrah jangan sampai alfa, jangan sampai lolos, sehingga ibadah kita di dalam bulan Ramadan bisa diterima dengan full oleh kita dan akhirnya bisa mengangkat derajat kita yang tinggi di surga. Semoga Allah pertemukan kita dan keluarga, orang-orang yang kita cintai di dalam bulan Ramadan bisa beribadah dengan aman, selamat, lancar dan barokah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.